Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lira Maharani. Saya dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus tindak pidana dan perdata. Nah, yang pertama ini ada kasus Lagrand Case atau Jerman versus USA. Pada tanggal 7 Januari 1982, Carrie Lagrand dan Walker Lagrand, dua orang negara Jerman yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak berusia 3 tahun, melakukan sebuah perampokan bersenjata yang menewaskan satu orang warga negara Amerika Serikat dan melukai satu orang lainnya. Analisis dari kasus tersebut, kasus ini merupakan suatu kasus yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan berpedoman pada Konvensi Wina 1963. Dalam kasus ini ditemukan adanya pelanggaran dalam salah satu pasal dari Konvensi Wina oleh Amerika Serikat. Nah, yang kedua ada kasus Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis oleh hukum selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnia, pada 14 Maret 2009. Kasus ini menjadi perhatian banyak kalangan. Selain Antasari merupakan pimpinan lembaga yang sedang dinanti-nantikan kinerjanya, sekaligus adanya dugaan rekayasa kasus untuk menjagal karir Antasari. Analisis dari kasus tersebut, mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis oleh hukum selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran. Nah, yang ketiga ada kasus pria dibacok 5 orang yang mengaku dari ormas. Irfan Kurnawan mengalami luka bacokan yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat tertentu. Peristiwa tersebut berawal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN. Tiba-tiba muncul rombongan melakukan yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah satu pelaku, namun teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang berlangsung menghentikan kendaraannya. Dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala bagian belakang, dan punggung. Kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi dari lokasi tersebut. Analisis dari kasus tersebut, kasus di atas termasuk peristiwa dari beberapa peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang yang mengaku sebagai ormas tersebut. Nah, selanjutnya ada kasus perdata. Nah, yang pertama ini kasus PT Indo Rayon dengan masyarakat.
Pihak yang menjadi dalang dari kasus ini adalah PT Toba Pool Lestari. PT Indo Rayon mulai beroperasi pada akhir 1980-an. Pada tahun 1999, perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup ketika itu dijabat oleh Sonia Keraf. Alasannya, perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan. Pada bulan Maret 2022, PT Indo Rayon kembali buka atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. PT Indo Rayon kembali buka dengan nama lain yaitu PT Toba Pool Lestari. 10 tahun beroperasi, masyarakat Persea merasakan dampak yang tak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT Indo Rayon. Kualitas lingkungan yang buruk juga membuat kesehatan masyarakat menurun. Limbah dari perusahaan tak hanya mencemari udara, tetapi juga membuat hasil panen warga menurun. Banyak bulir padi yang kosong atau tak terisi. Masyarakat sekitar pun khawatir jika kejadian 10 tahun sebelumnya terjadi semenjak TPL dibuka. Selain itu, warga sekitar mengaku bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu udara. Analisis dari kasus tersebut, PT Indo Rayon merupakan perusahaan yang telah mencemari lingkungan hingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar. Kemudian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu bersifat berketentuan dengan kewajiban hukum melakukan pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Nah, yang kedua ada kasus sengketa tanah Rizik Syihab tahun 2021. Laporan PT PN 7 telah terregister dengan nomor LP-B/B/004/1/2021 berekstrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dalam kasus sengketa tanah dengan PT Perkebunan Nasional atau PTPN 7 di Megamendung, Jawa Barat. Rizik diduga menggunakan lahan tanpa izin untuk pondok pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Badan Reserse Kriminal Polri mengklaim telah memeriksa seluruh pihak terlapor dan pelapor sudah dilakukan klarifikasi. Kasus masih menyelidiki. Selain itu, penyelidik juga masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mendalam terhadap beberapa dokumen. Dari kasus tersebut, analisisnya adalah ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sengketa tanah, bisa diselesaikan lewat pengadilan atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kasus yang ketiga ini yaitu gugatan perdata Kartula senilai 3,15 triliun.
Direktur Jenderal Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa dari nilai total gugatan perdata kasus Kartula sebesar 3,15 triliun, jumlah yang disetorkan ke rekening negara pada waktu itu baru berupa 78 miliar. Sisanya pemerintah ketika itu masih proses upaya penegakan hukum. Analisis dari kasus tersebut yaitu koordinasi terus dilaksanakan, kemudian masuk tahap penilaian terhadap aset PT Kalista Alam yang ketika itu akan dilelang untuk membayar ganti rugi. Selain itu, pemerintah juga memproses pengiriman surat ke beberapa PN agar melakukan pemanggilan pihak yang terkait. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.